Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita memasuki part kedua, yaitu AA Panel. Nah, di video ini itu akan ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama kita akan menginstal AA Panel, lalu akan membahas fitur-fitur atau menu apa saja yang ada di AA Panel. Terus kita bakal mengubah fitur dan password, membuat database, dan juga menambahkan website ke AA Panelnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu install AA Panel. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu AA Panel. Jadi, AA Panel merupakan salah satu kontrol panel web hosting open source yang memudahkan pengelolaan akses. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Ubuntu-nya yang kemarin sudah kita buat untuk menyeting IP untuk di SSH ke putih. Nah, kita masuk ke root dulu, tetapi untuk masuk ke root kita akan membutuhkan password, sedangkan kita belum membuat passwordnya. Maka di sini kita akan membuat password untuk rootnya terlebih dahulu. Ketik sudo password, password root. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Sudo passwd, maaf ya, ini passwd bukan password root. Nah, di sini kita masukkan password yang akan kita buat. Nah, lalu kita ketik ulang. Nah, di sini sudah jadi ya untuk passwordnya. Terus kita akan masuk ke rootnya menggunakan perintah sumin. Nah, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita sudah masuk. Terus kita ketik IPA untuk cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu adalah 192.168.1.20. Nah, di sini saya sudah buka putihnya. Sekarang kita akan masuk ke Ubuntu ini dengan cara SSH di putih. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.20. Untuk portnya kita pakai 22, connection type-nya pakai SSH, terus klik open. Nah, kalau sudah ini klik yang accept. Nah, terus kita login ulang. Di sini kita login sebagai Lutfi atau username yang kalian buat, terus kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil login. Terus kita akan install AA Panelnya. Nah, kalian harus masuk terlebih dahulu ke dalam website AA Panelnya, yaitu di aapanel.com. Terus kalian bisa klik yang di bagian kanan atas ini, yaitu install for free. Kita copy dulu. Nah, kalau sudah, kita buka putihnya. Nah, di sini kita kopikan ke sini. Nah, di sini ada bagian yang harus kita hapus. Nah, sebentar, saya cek dulu. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah, bisa klik enter. Oh iya, maaf, saya lupa. Harusnya kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, ini kita ketik sumin dulu, ketikan passwordnya. Nah, baru kita kopikan link tadi. Nah, yang di sini kita bisa klik enter. Nah, ini kita bisa klik Y atau yes. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalasinya itu selesai. Jika sudah selesai menginstal, maka di sini akan muncul username dan juga password. Nah, di sini saya akan simpan di notepad. Dan di sini saya akan pastekan linknya. Lalu kita pergi ke Firefox, terus kita pastekan link yang tadi sudah di copy. Nah, di sini kita masukkan username dan juga passwordnya. Lalu bisa klik login. Nah, kalau sudah login, nanti di sini kita bisa klik yang ini, software install. Nah, di sini tuh ada dua pilihan, yaitu yang multi sama yang single. Nah, di sini kita pilih yang single, dan ini untuk Nginx-nya kita pakai versi yang ini, paling bawah. Terus kita bisa klik ini, yang one click.
Nah, lalu di sini tuh akan menginstal. Kalian tunggu saja sampai proses penginstalannya itu selesai. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fitur dari A-Panel. Untuk fitur-fiturnya itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada namanya website. Nah, jadi di website itu kita bisa mengontrol website kita itu mau dijadiin kayak apa. Terus kita bisa juga ke database. Nah, database itu kita di sini bisa buat database-nya. Terus ada security. Nah, di sini tuh untuk firewall. Jadi kita itu bisa memblokir ataupun mengakses. Nah, terus kita bisa masuk ke sini yang files. Files itu kita bisa mengupload data dari website kita. Terus ada App Store. Nah, jadi di App Store ini kita bisa menginstal plugin atau deployment yang kita butuhkan. Nah, terus kita bisa ke bagian setting. Nah, di setting ini kita bisa mengganti username dan juga passwordnya. Nah, kita bisa scroll aja ke bagian Authentication and Security. Terus di panel user kita bisa klik Modify. Nah, di bagian username ini akan saya ganti menjadi Lutfi. Terus ini kita ulangi untuk username-nya. Terus kita masukkan password yang tadi, yang ini. Kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah bisa klik Confirm. Nah, terus kita bisa login ulang. Untuk akunnya kita pakai tadi Lutfi. Terus kita login ulang passwordnya. Lalu klik login. Nah, sudah bisa login. Terus kita coba ganti buat passwordnya. Nah, ini bisa di sini modify. Nah, kita masukkan old passwordnya atau password yang tadi. Terus ini untuk new passwordnya kita bisa buat aja, misalnya Lutfi. Terus kita ulangin. Nah, terus confirm. Nah, ini sudah terganti. Terus kita akan login ulang lagi. Pakai akun Lutfi, passwordnya juga sama. Terus bisa klik login. Oh iya, tadi kita kan sudah mengganti username dan juga password di A-Panel. Itu merupakan masuk ke materi ketiga juga, yaitu mengubah fitur dan password. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu kita akan membuat database. Untuk membuat database, kita bisa masuk dulu ke bagian App Store. Nah, di bagian App Store kita bisa cari MySQL. Nah, ini kita ketik aja kan, tadi nggak ada. Nah, di sini tuh udah terdownload ya, udah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, kalian bisa masuk ke bagian database. Nah, di bagian database kita bisa klik add DB. Nah, kalau sudah kita bisa kasih nama. Di sini saya kasih nama Lutfi. Terus untuk passwordnya juga saya sama menggunakannya Lutfi. Lalu bisa klik confirm. Nah, kalau sudah kalian bisa ke bagian root password. Nah, di sini kita kopikan untuk passwordnya. Lalu confirm. Terus kalau sudah kalian bisa masuk ke sini phpMyAdmin, terus kita pilih yang public access. Nah, kita pilih yang advance. Nah, terus ini kita ke sini aja proses. Ini resend. Nah, untuk username-nya kita pakai root. Untuk passwordnya kita pastekan password yang tadi kita copy. Kalau sudah bisa klik login. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kita akan menambahkan website ke A-Panelnya. Sebelum kita memasukkan file websitenya ke A-Panel, kita akan mendownload file-nya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa ketik aja ahmadlutfi.wordpress.com. Terus kalian bisa scroll. Terus kita bisa klik yang ini. Nah, kalau sudah kalian bisa scroll lagi. Nah, lalu kalian bisa klik yang ini. Nah, di sini tuh ada beberapa file untuk aplikasi ujian online-nya. Di sini ada yang versi 2020, 2023, 2024, dan 2025. Tetapi di sini saya akan mendownload yang 2020. Ini bisa klik download.
Nah, kalau sudah diinstal, kalian bisa masuk ke bagian files. Nah, lalu bisa klik new directory. Di sini akan saya namakan aplikasi ujian online. Nah, kalau sudah, kita bisa klik sini, terus kita upload file yang tadi sudah kita download. Nah, kita bisa masukkan file yang ini, lalu open. Nah, kalau sudah, bisa klik confirm upload. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!